wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Semoga kita semuanya di sini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan perwakilan ketua kelas untuk memimpin doa asosiatif. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai ke materi, silakan kalian cek di sekeliling tempat duduk kalian apakah masih ada sampah. Silakan dicek. Tidak ada Hari ini yang tidak berangkat siapa? Nadia, Gigi, Nadia, Gigi. Ada lagi? Tidak ada. Hanya Nadia. Iya. Baik. Selanjutnya kalian sudah mengetahui hari ini materinya apa? Belum. Minggu lalu kita mempelajari mengenai tes negosiasi. Tes negosiasi itu apa, Mbak Winda? Tawar yang dilakukan terdiri atas pembelian dua atau lebih. Pada hari ini materinya saya tidak akan mempelajari mengenai tes negosiasi lagi, melainkan tes biografi. Ada yang tahu tes biografi itu apa? Nggak tahu tuh. Belum tahu ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis struktur tes biografi si Gadis Bayu dengan cermat dan berpikir kritis. Yang kedua, mampu mempresentasikan hasil diskusi tentang struktur tes biografi. Nah, manfaatnya itu apa bagi pembelajaran pada hari ini? Manfaatnya yaitu peserta didik mendapat materi tes biografi, peserta didik dapat mengenal sejarah tokoh yang berpengaruh di daerah Tegal, dan dapat menerapkan nilai baiknya. Berarti nilai yang dapat diteladani, sikap yang dapat diteladani dari tokoh tersebut. Selanjutnya, silakan kalian buka handphone kalian dan scan barcode tersebut. Ayo. Di dalam barcode tersebut terdapat soal pilihan ganda. Silakan ini persiapan ya. Balik saya beri waktu 5 menit ya. Jadi bisa.
musik. Selanjutnya yaitu pengertian teks biografi. Ada yang ingin membaca? Materi? Mas Budi, silakan. Biografi berasal dari bahasa Yunani, terdiri atas bios dan grafen. Bios artinya hidup, grafen artinya tulis atau tulisan. Biografi adalah teks yang berisi riwayat hidup seseorang yang menyajikan sejarah hidup, pengalaman hingga sejarah kehidupannya berdasarkan fakta dengan bahasa yang lugas dan jelas. Ya, berarti arti biografi, bios artinya hidup, dan grafi artinya tulis atau tulisan. Jadi bisa disimpulkan bahwa biografi adalah teks yang berisi mengenai Riwayat seseorang. yang menyajikan sejarah hidup, pengalaman hingga sejarah kehidupannya berdasarkan Fakta. harus berdasarkan fakta ya, dan disajikan secara Lugas dan jelas. Isi teks biografi yang pertama ada Panggilan menarik dan bermanfaat bagi pembaca. Selanjutnya ada ciri-ciri teks biografi. Yang pertama jelas, berisikan fakta. Didasarkan pada pengalaman hidup tokoh. Yang kedua, Disajikan dalam narasi. dalam bentuk Narasi. Yang ketiga, sehingga bisa dijadikan teladan bagi yang membacanya. Struktur teks biografi. Ada berapa struktur teks biografi? Apa saja? Orientasi. Orientasi, peristiwa penting, dan Reorientasi. Orientasi itu apa? Peristiwa penting. Yang ketiga, Reorientasi. peristiwa penting itu berisi mengenai Kejadian-kejadian penting. penting. Kalau orientasi isinya orientasi mengenal tokoh itu bagaimana? Identitas Terus riwayat kalau riwayat pendidikan itu udah termasuk tuh peristiwa penting. Karena awal karir ya. Terus yang ketiga reorientasi berisi tentang penutup surat atau simpulan. Silakan kalian scan barcode tersebut. Di situ ada contoh teks biografi dari Ki Gede Subayu. Baik Bu. Kalian bisa menjelaskan bagian mana yang menurut kalian itu orientasi? Coba Mbak Lili. bagian orientasi itu terdapat pada paragraf 1 Bu. Kenapa disebut orientasi? Karena berisi nama identitas dari Ki Gede Subayu dan keluarga Ki Gede Subayu. Kalau paragraf peristiwa penting, coba Mbak Winda. Ada dari paragraf kedua. Paragraf kedua, kenapa? Karena di situ terdapat awal mula Ki Gede Subayu menikah Ya, dan perjalanan karir ya. terus kalau
mulai orientasi, coba Mbak Tisna. Berarti pada paragraf terakhir Bu. Terakhir, apa disebut reorientasi? Yaitu menggambarkan filosofi dan nilai-nilai yang ada di ide Sebayu. Ya, berisi filosofi kesimpulannya ya. Nah, tadi kan kalian telah memahami mengenai pengertian struktur dan ciri-ciri. Selanjutnya ada tugas untuk kalian, tugasnya berbentuk kelompok. Saya akan bagi kelompok berdasarkan hasil tes asesmen kognitif, asesmen diagnostik dan kognitif. Silakan membentuk kelompok masing-masing. Kelompok 1 biografi akademia, yang ketiga tulisan akurat 1. Sudah kebentuk masing-masing. Nah, cara mengerjakannya itu, ini Ibu beri mengenai biografi masing-masing kelompok ya, kelompok 1 teks biografi. Nah, di sini ada penunjuk pengerjaannya. Kalian nanti memasukkan struktur teks biografi yang ada di LKPD ini. Mengerjakannya itu nanti ditulis paragrafnya di selembar kertas, ya, paham? Paham. Kalau sudah ditulis, nanti dimasukkan ke dalam amplop. Nanti yang urut ya, dari orientasi, peristiwa penting dan reorientasi. Paham? Paham. Nah, kalian kan sudah menerima LKPD dari Ibu. Nanti di atas amplop itu dikasih tulisan judulnya tes biografi itu, ya. Nah, misalkan Ki Gedes Bayu biografi tes biografi Ki Gedes Bayu, kayak gitu, paham? Oh iya, nanti kalau sudah selesai menentukan strukturnya, silakan kalian hias di samping-samping amplop tersebut. Ya, terserah pakai pensil atau yang lainnya.
Malaysia Arnold. Nanti bagi kelompok yang biasanya menurut Ibu bagus, nanti mendapat nilai tambahan ya. Jangan ada yang keliru ya. Memasukkan ke dalam kotaknya. Ibu bentar lagi sudah ya. Apa ini? Memang mau baca. Untuk orangnya. Belum. Masih bisa ya, Bu. Kalau berarti nyari suaminya yang kita gambar.
Apakah sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan ke depan ruang kelas saja. Aku baca bismillah dulu. Gimana sih salah ya? Salah ya? Ibu akan memanggil kelompok dari RA Madinah untuk mempresentasikan ke depan. Iya, sampai sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok RA Madinah, gambarnya seperti ini hasilnya kelompok kami. Bagi kelas bagus. Di sini kami akan sedikit bercerita tentang RA Madinah. Jadi kelompok kami sudah meningkat beberapa RA Madinah, yaitu yang pertama ada kepedulian RA Madinah terhadap masyarakat Tegal terwujud dalam berbagai tindakan nyata. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah mendirikan sebuah balai kesehatan yang kemudian berkembang menjadi rumah sakit umum daerah Madinah. Dinamakan demikian untuk menghormati biasanya. Selain itu, ia juga mendirikan sekolah keterampilan yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu, menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Tegal. RA Madinah bersama kedua saudarinya RA Kartini dan Rukmini banyak membantu suaminya yang saat itu menjabat sebagai bupati, memperkuat perannya dalam pembangunan sosial di Tegal. Namun nasib perjuangan RA Madinah berakhir tragis saat ia dituduh sebagai kolaborator kolonial dalam peristiwa 3 daerah, sebuah gerakan oleh masyarakat lokal yang kecewa dengan pemerintah setempat yang memberikan jabatan kepada orang lain. Sudah selesai, Bu? Sudah? Kasih tepuk tangan untuk kalian. Sudah baik. Nanti tulisannya diperbaiki lagi ya, Mas, biar bisa dibaca. Silakan jelasin. Intinya dibeli lagi. Iya, itu. Ya. Nah, baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
penilaian dari Ibu mengenai hiasan yang ada di samping amplop. Yang menang itu adalah kelompok RA Kardina. Tadi kalian sudah menentukan tentang struktur teks biografi. Ada berapa struktur teks biografi? Orientasi, orientasi. Kalau pengertian teks biografi itu apa? Ya. Terus ada lagi? Nah, selanjutnya yaitu kalian mengisi refleksi pembelajaran pada hari ini. Ya, silakan disiapkan ya. Sudah bisa? Silakan diisi ya. Gimana Mbak Lili? Bisa? Bisa Bu. Bisa Bu. Ya. Sudah semua? Sudah Bu. Sudah Mbak Lili? Sudah Bu. Alhamdulillah. Kita tutup pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat pada hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.